Semoga kita pun menjadi orang-orang yang pelan-pelan meyakini Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan membantu setiap perjuangan kita, dan kita pun juga semakin diperteguh, terutama ketika menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang setia dalam iman sampai akhir kita menyerahkan kehidupan kita. Mereka adalah orang-orang suci yang dipilih Tuhan dalam cinta kasih sejati dan dianugerahi kemuliaan abadi. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Romo Frater, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam berkah dalam. Bersama-sama kita pada malam hari ini ambil bagian dalam Ekaristi. Kita bersama-sama merayakan pesta Santo Filipus dan Yakobus. Mereka berdua adalah martir yang senantiasa mempertahankan iman di tengah tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Maka mari kita juga mohon rahmat agar kita juga mempunyai ketangguhan di dalam beriman. Mungkin tantangan-tantangan kita bukan dari agama-agama lain atau dari kelompok-kelompok lain, tetapi justru dari pergulatan kehidupan kita masing-masing yang kadang-kadang tidak mudah. Sehingga masalah-masalah yang kadang-kadang kita hadapi tidak jarang melemahkan iman kita sendiri, kurang percaya pada pertolongan dan penyertaan Tuhan. Maka di awal perayaan ini kita mohon belas kasih-Nya sambil berdoa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menggembirakan kami dengan merayakan pesta Rasul-Mu Filipus dan Yakobus. Semoga berkat doa dan teladan mereka, kami Kau perkenankan ikut ambil bagian dalam karya pewartaan Injil Putra-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta Santo Filipus dan Yakobus. Di dalam bacaan Injil tadi kita dengarkan seolah-olah kalau kita memahami teksnya, Tuhan itu meragukan iman dari Filipus yang tadi bertanya, Tuhan tunjukkanlah itu kepadaku. Tetapi jawaban Yesus apa? Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Di sini seperti Tuhan meragukan, kenapa kamu sudah begitu lama bersama aku tetapi kau rasa-rasanya juga tidak mengenal aku. Namun kalau kita lihat pada akhir hidup dia itu mati sebagai martir. Sebagai martir berarti mati dalam iman, dalam mempertahankan iman, dalam memperjuangkan iman. Di awal diragukan, tetapi pada akhirnya ia menjadi seorang beriman yang tangguh, bahkan demi iman ia berani untuk mati. Suatu proses perjalanan kehidupan beriman para rasul ini menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam imannya. Apa yang membuat rasul-rasul ini mengalami perkembangan iman yang luar biasa? Dari keraguan-raguan atau dilihat sebagai orang yang ragu-ragu, tetapi toh akhirnya mati demi iman. Yesus di dalam menjawab, walaupun seolah-olah meragukan iman Filipus, tetapi jawaban Yesus itu pelan-pelan membimbing,
Pelan-pelan membimbing menyatakan siapa dirinya. Aku dan Bapa adalah satu. Dan kalau kamu terlalu sulit untuk memahami kesatuanku dengan Bapa, setidak-tidaknya lihatlah pekerjaan-pekerjaanku, bahwa aku melakukan apapun yang Bapa kehendaki. Sehingga kalau kamu ingin melihat Bapa, ya lihatlah pekerjaan-pekerjaanku. Pelan-pelan dibimbing sehingga ia akhirnya menjadi pribadi yang memahami. Dan pada akhirnya ia pun juga mendapat anugerah Roh Kudus. Sehingga dalam perjalanan waktu mereka juga menjadi orang-orang yang hebat di dalam memberikan kesaksian. Tantangan-tantangan tidak pernah jauh dari mereka, tetapi kesetiaan mereka kepada iman, kesetiaan mereka pada perutusan, kesetiaan mereka kepada Tuhan itu sungguh-sungguh terjaga baik. Sampai pada akhirnya saya yakin apa yang dikatakan oleh Yesus tadi sekarang menjadi miliknya. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kata-kata Yesus sekarang menjadi keyakinan dirinya bahwa Tuhan baginya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara-saudari yang terkasih, apakah dalam kehidupan iman kita juga sering kadang-kadang justru ragu-ragu terhadap Tuhan, terhadap kebaikan Tuhan, terhadap campur tangan Tuhan, terhadap kasih Tuhan. Kita bisa belajar dari kerendahan hati para rasul ini yang pelan-pelan dibimbing oleh Tuhan, tetapi pada akhirnya menjadi pribadi yang tangguh di dalam beriman. Mereka meyakini betul bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus, semuanya memang menyatakan apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Maka dalam hal ini kita bisa belajar dari dua tokoh ini untuk selalu belajar mempercayakan kehidupan ini di dalam kuasa, dalam pertolongan, dalam bimbingan Tuhan. Dan belajar pula untuk saling membuka diri supaya sungguh pemahaman atau pengenalan kita kepada Tuhan makin hari juga makin mendalam. Sehingga pada akhirnya kita juga bisa meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan termasuk peneguhan pada hari ini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, itu juga menjadi keyakinan kita sehari-hari bagaimana kita pun juga memiliki Tuhan yang menjadi jalan dan kebenaran kehidupan kita. Suatu proses pengenalan yang bagi saya membantu untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa semakin hari semakin tangguh. Semoga kita pun menjadi orang-orang yang pelan-pelan meyakini Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan membantu setiap perjuangan kita, dan kita pun juga semakin diperteguh terutama ketika menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang setia dalam iman sampai akhir kita menyerahkan kehidupan kita. Santa Perawan Maria, Ratu Rosario Suci, doakanlah kami, marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau menyucikan hati kami dengan santapan kudus yang kami sambut. Semoga bersama Santo Filipus dan Yakobus, kami memandang Dikau dalam putramu, dan Kau perkenankan memperoleh hidup yang kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan Romo, Komsos, Frater, dan semuanya saja. Dan mari kita bersama-sama menyiapkan diri untuk menerima berkat untuk bekal perutusan kita. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga kita semua bersama keluarga, juga dalam seluruh perjuangan perjalanan hidup kita selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian Ekaristi sudah selesai.
kita pergi senantiasa mewartakan kebaikan Tuhan.